Pak Dr. Haji Bismillah MSI dengan tema berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sebagai dosen di STMIK Jabar tahun 1998 sampai 2013, kemudian rektor Universitas Al-Kifari Bandung dari 2006 sampai 2015, kemudian dosen Universitas Al-Kifari Bandung 2005 sampai sekarang, kemudian sebagai konsultan kebijakan publik, yaitu diantaranya di PT Kasata Pakia Jakarta, PT IMT Mitra Solusi, PT Usaha Multi Inovasi. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Al-Kifari Bandung 2015 sampai sekarang. Kemudian sebagai dai di Danau Kolej di Bandung, pembimbing umroh haji umroh di Kiblatur dari 2013 sampai sekarang, dan pengisi rubrik Cahaya Ilmu di TV Bandung yang 2014 sampai 2017. Mari kita simak bersama, semoga yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, menambahkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara insyaallah ada sarapan bersama ya di halaman masjid. Jadi jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi dan sarapan bersama di halaman masjid. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz kami bersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Syafi'i wa Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita masih ada di dunia ini, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jatah umur, pertanda kita masih diberi kesempatan untuk berbekal, terus memperbaiki diri, menyongsong saat-saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingat pas bangun tidur masih di dunia, langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, yang terjadi setelah proses ikhtiar dilakukan, itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syaitullah, man dhanna infika kalau fi anfadri fadari kal kusuri nadari. Barang siapa yang mengira lenyapnya kasih sayang Allah dari ketetapan kadar Allah, maka hal seperti itu adalah karena dangkalnya pandangan. Maksudnya begini, kalau kita punya masalah, seolah-olah kita itu sedang tidak dikasihani oleh Allah. Allah itu seolah-olah sedang tidak berpihak kepada kita. Misalnya, Bapak Ibu punya mobil, ada yang mencuri, kemudian merasa, ya Allah, kenapa harus mobil saya yang dia curi? Tidak mobil tetangga aja yang 4, saya cuma 1, ya Allah. Misalnya, kita berpikir kadang-kadang menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah. Padahal
segala sesuatu yang terjadi itu yang terbaik dalam pandangan Allah. Kalau kita berpikir hakikat, berpikir dalam perspektif ya. Saya pernah diuji oleh Allah kan, Ustaz juga harus praktek ya, jangan teorinya. Saya pernah 2009 itu punya mobil, padahal itu saya ada yang mencuri. Padahal saya tidak punya garasi. Saya sering berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kemudahan saya untuk memiliki garasi mobil. Mobilnya cuma satu dan dipakai untuk berdakwah. Mobilnya ada yang mencuri, Bang. Berdoa minta garasi, mobilnya malah ada yang mencuri. Itu kan diuji oleh Allah. Tapi di situ kita diuji juga untuk bagaimana berpikir hakikat. Kalau berpikir hakikat itu kan berpikir akhirat. Kalau berpikir akhirat malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, mobil saya ada yang mencuri, kan nanti akan dihisab ya, dikurangi hisab. Yang pertama, alhamdulillah dikurangi hisab. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah, saya yang kecuriannya bukan yang mencurinya, kan beruntung gitu. Dan tidak rugi di akhirat nanti yang kecuriannya, yang rugi itu di akhirat yang mencuri. Kalau kita membiarkan kecurian enggak bahaya ya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ada tabungan akhirat yang akan ditagih nanti di akhirat kepada pencuri itu kan. Ditagih nanti di akhirat dengan pahala amalnya, dia akan membayar kepada yang kecurian. Kalau tidak ada pahala amalnya, maka dosa orang yang kecurian itu kan sebagian dipindahkan kepada orang yang mencuri. Untung. Dan alhamdulillah ketika ya memang jangan ada tasakur binimah. Tasakur binimah apa ya, terumum ya, mobil ada yang mencuri, kalau bahaya juga ya. Tetap aja berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa saya, ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah oleh Allah diganti dengan yang lebih baik. Waktu itu saya ingat 2010 mau berangkat haji, harus melunasi ONA dengan istri. Dilunasi aja udah. Tapi alhamdulillah mobil ganti lagi. Sebelum berangkat haji sudah diganti. Dengan cara apa? Dan alhamdulillah yang tadinya punya garasi, yang tadinya nggak punya garasi, paman saya yang tadinya nggak boleh bangun garasi depan rumahnya itu. Padahal tanah nenek saya, kata paman saya, asalnya kamu jangan bangun garasi di situ, menghalangi cahaya. Asalnya itu nggak boleh. Setelah mobil hilang dan ada lagi mobil, ada penggantinya, kata paman saya, bisa hilang lagi mobilnya, bangun garasi di situ. Jadi skenario Allah itu sangat halus. Akhirnya saya punya lagi mobil, garasi punya. Nah Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, jangan apa ya, jangan berburuk sangka kepada, tetap berbaik sangka kepada Allah. Misalnya, kalau kita diuji oleh Allah, kita kan meyakini firman Allah itu pasti benar. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Apa yang diminta itu akan dikabulkan, janji Allah begitu. Tapi dalam prakteknya kita mungkin mengalami, ya Allah, saya berdoa terus-terusan tapi tidak dikabulkan juga. Nah Bapak Ibu, ada 3 kemungkinan doa yang kita panjatkan. Yang pertama, ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah ketika itu juga, atau tidak lama setelah berdoa. Misalnya ibu-ibu lagi di masjid itu berdoa. Ini ibu-ibu di daerah saya, di masjid habis sholat subuh berdoa ingin makan daging ayam. Ceritanya udah lama gak makan daging ayam. Ya Allah, semoga saya hari ini dikabulkan bisa makan daging ayam dengan cara apapun. Pulang dari masjid ada ayam tetangganya, kata berapa jek? Kata berapa jek belum mati. Diberitahukan kepada yang punya ayam, Bu, ayam hidup ibu, kata berapa jek? Oh iya, masih hidup Bu?
iya masih hidup, bawa aja oleh ibu, potong ibu aja silakan. Nah itu mah mustajabah. Mustajabah, jadi baru berdoa di masjid, pulang dari masjid ada ayat kata berapa aja langsung mustajabah. Tapi besoknya jangan berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan ayat tetangga kata berapa aja. Jangan berdoa keburukan bagi orang lain. Mustajabah. Ada doa kemudian yang kedua itu doa itu dibelokkan oleh Allah ke arah yang lebih baik. Ada bapak-bapak yang berdoa ingin punya motor Yamaha, karena kata iklan kan Yamaha selalu di depan. Nah, pokoknya kita ingin punya motor Yamaha. Dikabulkan oleh Allah punya motornya Honda, bukan Yamaha. Awalnya dia bilang, ya Allah motor Honda bukan Yamaha. Cita-cita teh Yamaha. Pas ditanyakan dari Dago mau ke Lembang, dia naik, ditanyakan motor Honda, naik terus kan motor Yamaha mogok yang di dekat dia, dan dia bilang alhamdulillah ya Allah, untung bukan Yamaha. Jadi oleh Allah dibelokkan itu, doanya itu dikabulkan dengan yang nih. Jadi selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini saya punya cerita ini. Ada seorang tukang tempe ibu-ibu di daerah Jawa. Ini dongeng dari riwayat WA. Sekarang mah riwayatnya kan banyak riwayat WA, riwayat medsos. Tapi dongengnya bagus untuk memotivasi. Ada ibu-ibu single parent, jadi dia itu sudah tidak punya suami, anaknya 5 masih kecil-kecil. Setiap hari pekerjaannya itu berjualan tempe. Berjualan tempe ke pasar, dari pasar beli kacang untuk bahan tempe dan makanan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil 5. Suatu hari ketika subuh hari ketika dia membuka adonan tempenya belum jadi, masih cair. Ibu ini mengeluh, ya Allah, apa salah saya, apa dosa saya, anak saya masih kecil-kecil, ya Allah, tidak ada lah yang menafkahi selain saya, ya. Kabulkan doa saya, ya Allah, jadikan tempe saya. Terus berdoa kepada Allah, jadikan tempe saya. Pas dibuka adonan tempenya belum jadi. Beberapa kali seperti itu, akhirnya dia berangkat ke pasar, bawa adonan tempe yang belum jadi. Pas sampai di pasar, sepanjang jalan dia berdoa, ya Allah, jadikan tempe saya, jadikan tempe saya. Sampai di pasar diturunkan adonan tempenya, alhamdulillah belum jadi. Sedih, duduk terus berdoa kepada Allah, jadikan tempe saya, ya Allah, jadikan tempe saya. Sampai akhirnya dia malas, tidak dibuka-buka lagi. Si adonan tempenya yang lain sudah pada habis, tempenya dia masih berem. Tiba-tiba ada seorang ibu yang naik dari mobil mewah itu turun, menghampiri, Bu, saya nyari yang jualan tempe tapi sudah pada habis. Terus saya nyarinya yang belum jadi karena mau nengok anak saya di Australia. Anak saya di Australia. Kalau bawa yang udah jadi keburu basi, mau bawanya yang belum jadi. Apakah ibu punya yang belum jadi? Ibu nggak jawab, kan udah lama nggak dibuka. Ya. Dan dia juga deg-degan, jangan-jangan sekarang mau udah jadi. Tapi apa yang terjadi? Si ibu itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan tempe saya. Ya Allah, jangan jadikan tempe saya, jangan jadikan tempe saya. Itu kan yang dibalik bajunya. Dan alhamdulillah pas dibuka tempenya belum jadi. Oh, alhamdulillah. Itu kata ibu yang membeli tempe tadi, Bu, saya borong semuanya tempe itu karena saya udah cari ke sana kemari tidak menemukan, dan ibu punya. Saya bayar 2 kali lipat. Dibayarlah 2 kali lipat. Baru di situ bergumam, ya Latif, ya Latif, ya Allah, rencanaku sangat halus, rencanaku sangat. Maka berbaik sangkalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia yang terjadi kepada diri kita, apapun yang menimpa diri kita, pasti itu selalu yang terbaik. Ini di dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan di
dalam sholat subuh yang rakaat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada sesama manusia. Kadang-kadang kan kita berburuk sangka kepada Allah itu gini yang paling sering ya di kalangan masyarakat. Ya Allah, saya rajin sholat ke masjid, rajin sholat pagi, tambah sholat sunnah, rajin sahur yang wajib, tambah yang sunnah, tapi banyak masalah. Kalau lihat tetangga nggak suka ke masjid, nggak suka sholat, sahur juga sering tidak dilakukan, tapi rezekinya gampang, jarang ada masalah, sehat terus. Saya diuji dengan sakit-sakitan padahal berupaya untuk terus beribadah. Nah itu kadang-kadang kita berburuk sangka. Kita jangan hanya berpikir dunia, karena kalau urusan dunia, kenikmatan dunia diberikan oleh Allah kepada yang ibadah maupun yang tidak beribadah. Orang kafir bahkan lebih gampang diterima untuk urusan dunia. Dikasih oleh Allah tapi tidak disayang. Itu. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ujung-ujungnya hidup kita itu kan untuk berbekal akhirat. Ada yang diuji dengan penyakit. Diuji dengan penyakit itu untuk bagian dari kiparat dosa kita. Ladang pahala, sabar menghadapinya. Jadi ladang pahala. Diuji dengan penyakit, jadi ingat mati, alhamdulillah malah jadi baik. Dan menurut riwayatnya Fir'aun sehat terus. Sehat terus. Segala sukses Fir'aun. Bahkan di dunia kalau kita melihat ada orang yang tidak suka ibadah, bahkan sering bermaksiat, rezekinya gampang, sehat terus. Hati-hati, itu istidraj. Istidraj itu diadab oleh Allah tapi nanti ditangguhkan. Seperti Fir'aun. Terus dikabulkan urusan dunianya, tapi akhirnya ditenggelamkan ke dalam laut merah. Diadab jadi sekaligus ditangguhkan. Nah, kalau kita melihat ada orang seperti itu harus istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan dikatakan kepada orang bapak tadi istighfar, jangan. Nanti marah orang. Itu kita aja dalam hati. Kalau lihat orang bermaksiat, tidak suka ibadah, sukses terus dunia, itu hati-hati di istighfar. Dan ingat, Bapak Ibu, ukuran sukses yang sebenarnya itu dalam Al-Quran itu surat Ali Imran ayat 185. Sukses yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang selamat dari panasnya api neraka dan masuk surga, dia yang sukses sebenarnya. Itu ukuran sukses. Kalau di dunia orang sukses, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hasil korupsi, tidak sukses nanti di akhirat kan akan masuk neraka. Sukses, jadi pejabat, jadi anggota legislatif, tapi hasil money politik, suaranya dibeli, apalagi bagi-bagi sembako, sembakonya punya negara, di atas namakan pribadi, diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi, diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi, sukses dunianya, tapi akhirat, maka sukses dunianya nanti di akhirat. Jadi kalau kita diuji dengan masalah apapun, ada yang diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan, tenang, di dunia masih sebentar. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kalau kita diuji dengan kekayaan, bisa jadi kata Allah kamu akan sombong kalau kaya, maka diujinya itu sederhana. Rezekinya itu kayak hujan yang gerimis, tidak kayak hujan gede. Supaya Allah lebih tahu yang terbaik. Bapak Ibu rahimahullah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kanak-kanak mungkin ada yang masih ingat ya, kalau kita tebak-tebakan dengan teman. Saya masih ingat dulu kalau berangkat ke sekolah sambil jalan kaki, karena saya di kampung SD saja di daerah Cililin, daerah bapak saya. Sambil berangkat ke sekolah tebak-tebakan. Mengapa kerbau itu tidak bersayap? Mengapa kerbau tidak bersayap? Itu yang terbaik dari Allah. Kalau kerbau bersayap, kebayang itu atap rumah enggak
Udah perbaiki, ada kerbau terbang, kerbau lagi. Karena rusak ya. Kalau kerbau bersayap terbang, hinggap di atap rumah atau hinggap di bangunan apapun kan roboh nanti. Oleh Allah itu sengaja tidak bersayap. Jadi selalu dia. Bapak Ibu rahimahullah, coba renungkan apa yang ada dalam diri kita. Oleh Allah diciptakan sedemikian rupa, sedemikian sempurna. Daun telinga ini lentur, halus, lentur, kenyal. Kabayang Bapak Ibu kalau daun telinga ini kayak semprong, kaku, pas tidurnya nyenyak, pas bangun tidur, aduh remuk, bulungan itu mengutin daun telinga karena remuk, karena lentur. Kita menyamping tidurnya lama menyamping. Bapak Ibu desak-desakan ke pasar baru, kabayang kalau daun telinganya kaku, pas berdesak-desakan remuk. Lagi tawaf apalagi pada dia, kalau lagi tawaf aku desak-desakan, kalau mau nyium aja asu ada apalagi. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu rahimahullah, Allah mengancam akan mengazab orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Orang munafik baik laki-laki maupun perempuan, wal musyrikin wal musyrikat. Orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Siapa mereka itu? Adzzalimina billahi dzanna su'i. Orang-orang yang suka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu husnudzon kepada, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kadang-kadang berburuk sangka kepada Allah, segera kita itu istighfar. Ya Allah, kadang-kadang saya berburuk sangka kepada Allah, diuji dengan penyakit, diuji dengan masalah. Pernah ada orang yang nanya, Ustaz, saya ini nikah resmi, suami istri resmi, tapi pas saat melahirkan selalu susah. Tapi yang tidak nikah di bandara, di WC bandara, langsung padahal hasil berzina. Kenapa? Bapak Ibu, coba renungkan. Ketika melahirkan di rumah sakit, di bidang, di terhormat. Melahirkan di toilet kan tidak terhormat, gampang, kan tidak terhormat, apalagi hasil dari perzinahan. Alhamdulillah, terhormat, baik banget. Tapi memang sengaja oleh Allah. Kita mungkin ketika hasilnya pernikahan yang itu banyak orang yang terlibat di situ, banyak minta bantuan orang. Supaya apa? Supaya lebih nikmat nanti ketika punya anaknya melalui perjuangan dulu. Sesuatu yang nikmat itu adalah setelah melalui proses perjuangan kalau tidak. Setelah lahir manusia, kalau kita renungkan, ada yang nanya, Ustaz katanya harus berbaik sangka kepada Allah. Saya suka mikir, kenapa kalau anak kambing begitu dilahirkan, digilati oleh induknya, tidak lama kemudian anak kambing sudah bisa lari. Kenapa anak manusia setelah dilahirkan lama berbaring, harus dimandiin sendiri, dimandi oleh orang tuanya, harus diberi makan, dibajuin lama. Coba renungkan Bapak Ibu, itu pasti yang terbaik dalam pandangan. Kebayang kalau anak manusia setelah lahir tidak lama kemudian bisa lari-lari, baru lahir beberapa jam anaknya udah main layangan. Ibunya yang masih tertatih-tatih jalannya mau menyusui anaknya, kemana ini anak? Mau menyusui, waduh jalannya masih tertatih-tatih, mau menyusui anak. Tapi karena anaknya itu berbaring ada di situ, mau menyusui anaknya. Selalu berbaring. Jadi segala sesuatu takdir Allah itu adalah yang terbaik. Boleh nanti Bapak Ibu bertanya kepada saya, Ustaz kalau dalam hal seperti ini bagaimana berbaik sangkanya kepada Allah? Boleh nanti kita diskusi. Bapak Ibu rahimahullah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah
ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu lebih buruk bagi. Kalimat kuncinya di akhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian tidak lebih tahu. Maka kata Allah kalau dibahasakan dalam bahasa kita jangan sotoy. Sotoy so tahu. Jangan so tahu, Allah yang lebih tahu. Apa yang terbaik bagi? Saya dulu, ini mas saya dulu pernah ketika masa kanak-kanak itu berpikir saudara-saudara saya itu lebih tinggi dari saya. Saya dilahirkan oleh Allah pendek, dilahirkan lebih pendek. Bahkan kakak saya sering bersuara, ini mah ketuker dengan anak tetangga, ketuker dengan anak tetangga. Kalau lagi tawaf bawa jamaah ketika umroh, ketika di tanah suci, pas tawaf pada asar itu kan panas. Saya merasakan kan orang-orang Turki tinggi-tinggi gede, orang India, orang-orang dari Afrika tinggi gede. Pas tawafnya alhamdulillah teduh. Orang lain kepanasan, saya merasakan teduh, dan di situ alhamdulillah untung penuh. Jadi segala sesuatu itu ada hikmah, untung penuh. Namun dijago mau kepanasan, pasti ada hikmahnya. Dan katanya kalau yang pendek mah awet muda, selain awet muda awet putih. Kalau kayak Pak Dodi mah awet muda, kalau saya mah awet putih, awet pendek. Selalu senantiasa disyukuri. Saya dulu pernah begini. Ketika SD hampir putus sekolah, ibu bapak udah ceraiin, susah biaya hidup. Kemudian selain susah mencari biaya, sering diledek di sekolah itu. Dulu mah kalau di TVRI itu zaman pelawak Ateng Iskak. Si Ateng kan pendek dulu, zaman TVRI dulu ya. Ada Iskak yang tinggi. Nah saya sering dilatih oleh teman-teman. Ateng, disebut Ateng. Waduh. Kemudian berantem karena orang lain lebih tinggi, lebih gede, saya kalah. Repot lah kan berkaya. Kemudian saya bilang ke nenek saya, "Ma, capek lah sekolah itu dulu, gue diledek gue batu, turun lah sekolah." Kata nenek saya, "Kamu jangan berhenti sekolah." Nenek saya memotivasinya bagus. Tuh lihat, penjaga sekolah ketika itu, penjaga sekolah si bapak anu tinggi badannya. Dia karena nggak mau belajar, dia itu hanya jadi penjaga sekolah. Tuh lihat kepala sekolahnya, si bapak sekolahnya itu si bapak B. Pendek, badannya gede, karena dia mau belajar jadi kepala sekolahnya. Kamu harus mau belajar. Lalu nenek saya memotivasi saya. Alhamdulillah saya dari situ semangat belajar, dan alhamdulillah ya prestasinya bagus lah gitu untuk ukuran di kampung. Sampai di kota alhamdulillah walaupun saya tidak punya biaya, kuliah bisa dapat beasiswa zaman Super Semar dulu ya. S2 dapat beasiswa, S3 dapat beasiswa, alhamdulillah bisa kuliah S3 kan. Padahal nanam kambing dulu. Kalau pulang kampung ke daerah bapak saya yang suka ngeledek saya itu jadi tukang ojek gitu. Wah, benar. Dan di dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya suka diledek. Untung dalam hati suka diledek dulu, jadi saya jadi semangat belajar, dan alhamdulillah saya bisa kuliah lebih tinggi. Dan alhamdulillah segala sesuatu itu ada hikmah. Untung pandai bangun jagung juga mana dengan saya juga malah sekolah seperti orang kampung aja di situ, sama-sama jadi tukang ojek. Nah bapak ibu deh, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi apa yang menurut kita tidak baik, tapi dalam pandangan Allah itu adalah yang terbaik. Bapak-bapak kalau punya istri cerewet itu yang terbaik. Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang mau kepada saya walaupun cerewet, dan alhamdulillah ada manfaatnya. Saya sering
kenapa wanita itu rata-rata ditakdirkan cerewet? Karena saya merenung, kalau tidak cerewet, karena laki-laki itu biasanya kurang teratur. Kalau di rumah sering nyimpen buku di mana aja, nyimpen sepatu habis olahraga di mana aja. Karena istri cerewet, rumah jadi lebih rapi. Karena istri cerewet biasanya, alhamdulillah ada yang mengingatkan. Saya ingat ketika istri saya belum bisa nyetir itu, kalau duduk di samping itu duduk manis dia. Pas istri udah bisa nyetir, pas saya nyetir di samping, wah rewel, awas, hati. Karena dia udah bisa nyetir. Tapi satu saat saya pas di seberang di lurusan Citenas itu di Jalan Suci dari arah timur ke barat, pas lihat lampu merahnya pas hijau itu kan ada yang jalan yang dicat merah itu kan, ada jalan dicat merah panjang gitu yang depan Citenas itu, dan di situ banyak orang yang nyebrang. Saya tidak melihat ada yang nyebrang karena melihat lampu hijau dari arah timur itu agak ngebut kan supaya kebagian lampu hijau itu. Dan di situ di istri, awas. Ternyata saya nggak kelihatan karena sama spion, sama batang spion. Ada orang nyebrang, mahasiswa sepertinya lari. Dan alhamdulillah di situ, untung istrinya cerewet, gak ketabrak, saya bisa ngerem. Dan di situ, alhamdulillah ya Allah, untung istrinya cerewet. Jadi ada hikmahnya, selalu ada hikmahnya. Ya, jadi jangan kita itu berburuk sangka kepada Allah. Bapak Ibu rahimahullah, segala sesuatu dengan berbaik sangka kepada Allah, maka insya Allah kita akan dimudahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambil jalan, kalau ada yang bertanya silakan angkat tangan Bapak Ibu. Ayo silakan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana supaya iman itu stabil? Karena biasanya iman itu naik turun. Ya. Sedangkan iman itu akan kokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana menstabilkan iman? Karena iman itu memang naik turun. Iya. Dan biasanya kita akan kokoh iman kita dengan berbagai benturan dan cobaan yang kita alami. Adakah iman itu stabil tanpa mengalami hal seperti itu? Yang kedua, Ya. awalnya kita itu selalu berburuk sangka pada Allah kalau keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan. Setelah itu kita sadar, kita istighfar, tapi itu berulang-ulang terus, Ustaz. Apakah itu ada dosa-dosa yang masih ada di kita kalau kita terus istighfar tapi diulang-ulang terus seperti ini? Yang ketiga, kadang-kadang merasa malu, Ustaz. Banyak sekali permintaan kita kepada Allah. Hari ini lain, besok lain, dan seterusnya. Apakah sesuatu hal yang sekiranya kita bisa menanggulangi, kita tidak meminta pada Allah, apakah itu merupakan suatu kesombongan? Itu tiga itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama, tes. Ada kedengaran Pak Ibu? Enggak. Tes. Halo, tes. Ada. Ada ya? Ada. Ini longgar. Jadi ini ya dari belakangnya. Baik. Yang pertama, iman kita itu kadang naik kadang turun, pasang surut. Kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Ciri iman sedang turun, sedang terjun bebas. Kalau menjual kemunafikan dalam diri, kalau berkata sering bohong, kalau berjanji sering menyalahi, itu ciri orang munafik. Cirinya iman sedang turun. Udah janji mau bayar utang, saya pinjam ya 2 hari ya, udah seminggu enggak, udah sebulan enggak, ditagih nggak mau. Itu iman. Kemudian yang
amanat berkhianat. Ciri kemunafikan. Iman sedang turun ketika sering marah-marah. Jadi kalau bapak-bapak sering marah-marah itu tidak juga, karena kalau Nabi itu sedikit marah. Kalau kita kan seringkali sedikit marah. Harusnya Nabi itu sedikit marah. Kalau kita sedikit marah. Kalau sedikit marah, iman sedang turun. Apalagi kalau kita malas beribadah, iman sedang turun. Malas. Harusnya masalah berjamaah ke masjid malah nonton Persib, iman sedang turun. Lebih mengutamakan nonton Persib daripada sholat berjamaah. Udah memilih nonton Persib, keok lagi Persib, sakit jantung di sini. Nah, intinya bagaimana caranya supaya iman kita tidak terus turun? Itu caranya yang paling utama adalah upayakan kita membuat komitmen terhadap ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib dulu pelihara ibadah-ibadah wajib, sholat yang wajib dulu, tambah dengan yang sunnah. Itu pelihara iman. Jadi kita bagaimana bermuahadah. Muahadah itu membuat komitmen. Muahadah. Kemudian yang kedua, senantiasa kita muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya mau berbuat maksiat, Allah itu pasti akan mengawasi kita. Itu lihat Al-Qur'an surat Qaf ayat 16-17. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata aku lebih dekat daripada manusia dari urat saja. Allah senantiasa memperhatikan kita. Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita mau meninggalkan ibadah kepada Allah, malu. Muraqabah. Yang ketiga, kita harus senantiasa berupaya untuk mu'atabah. Mu'atabah itu untuk ibadah-ibadah sunnah kita berupaya memberikan sanksi kepada diri kita. Misalnya, tidak sholat berjamaah ke masjid, disangsinya misalnya kita berinfak ke catering masjid, ngisi catering masjid pas sholat berjamaah. Dendam tapi tidak sholat berjamaah. Itu mah diri sendiri kita, diri sendiri. Dendam atau mu'atabah kita menghukum diri sendiri. Malam tidak sempat tahajud. Pokoknya mah gantinya pokoknya tahajud itu pagi ini karena tidak tahajud. Sholat duha juga tidak. Denda lagi, sanksi lagi. Misalnya kita mau berinfak bersedekah kepada tetangga, atau itu jangan biarkan ketika kita lalai melaksanakan ibadah sunnah saja. Kita biarkan diri kita untuk berjalan. Apalagi kalau kita merasa mu'atabah itu ketika kita melakukan keburukan. Tadi lupa berbuat dosa, mau berangkat ke masjid bawa sampah di kantong kresek dilempar begitu saja ke pinggir solokan. Ingat dosa, pas dicari lagi udah tak ada sampah. Dosa. Sanksi kepada diri sendiri. Sanksinya apa? Misalnya kita berinfak, bersedekah saja. Itu diantaranya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian supaya iman kita stabil, kata Syekh Asy-Syamatan di dalam kitab Tanbihul Mufakkirin ada 3 harus membentengi diri kita. Yang pertama, zikrullah. Jangan lupa selalu zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah agar iman kita stabil. Zikir ibadah yang paling mudah dilakukan. Setiap beres sholat juga kita kan dikondisikan untuk berzikir, tapi upayakan zikirnya yang benar Bapak Ibu. Jangan kecepatan. Saya sering memperhatikan kalau gerakan tangan Bapak Ibu kadang-kadang kecepatan, itu bacaannya enggak benar. Subhanallah, 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 bukan gitu. Senal, subhanallah, subhanallah. Jangan kecepatan, berzikir yang benar. Subhanallah, subhanallah, yang benar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kecepatan. Maka dijawab oleh Allah, tidak hamil kayak hamil dari itu. Hamilah, wahai.
Yang pertama benteng diri kita itu supaya iman kita sehat. Yang kedua apa? Tilawatul Quran. Jangan lupa tilawah Al-Qur'annya. Al-Quran ada ayat-ayat cinta dari Allah. Kalau kita ingin melihara keimanan, jangan jauh dari ayat-ayat Al-Quran. Bagian dari zikrullah juga tilawah Al-Quran. Kalau yang belum bisa tilawah Al-Quran, segera mumpung masih di dunia. Karena nanti kalau sudah keburu dikubur, di alam kubur baru mau belajar lagi kepatenannya, nggak bisa. Sampai ruang kiamat di alam kubur lalu yang lagi, Ustaz, nggak bisa. Kalau yang belum bisa ngaji, mumpung masih di dunia, segera. Tilawah Al-Quran. Jadi jangan banyak tilawahnya tilawah WA, tilawah Facebook, tilawah Instagram, dari Al-Quran jarang dibaca. Tilawah. Yang ketiga, benteng bagi orang mudik itu adalah takmirul masjid, memakmurkan masjid Allah. Kalau ingin menjaga keimanan, jangan kendor sholat berjamaah di masjid. Jadi ahli masjid. Bahkan kemungkinannya 3 kalau di masjid. Kata Nabi ketika sahabat katanya, ya Rasulullah, apa yang paling afdal di sisi Allah? Yang pertama kata Nabi, kun mu'adzina qaumi. Jadi tukang adzan saja. Tukang adzan itu yang paling utama. Maka yang muda-muda harus semangat belajar adzan, melantunkan adzan. Jangan yang adzan yang kebarau tangan atau gibrik ya. Misalnya dia itu bukan di sini, di masjid saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mendengar dari bapak kesemangat. Mau bangun tidur deh, kalau tidur dulu gimana? Dengar tanya. Yang muda ya, yang tuanya masih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda maksudnya. Takmirul masjid yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya azan tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Kun imam qaumi. Jadi imam saja kita. Tapi kalau jadi muadzin tidak bisa, jadi imam tidak bisa. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, kun jamaatan ma'a qaumi. Ikut berjamaah. Itu juga membangunkan masjid. Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Jadi bagaimana kadang-kadang kan itu kita itu kerap kali berburuk sangka kepada Allah atas apa yang terjadi. Bagaimana caranya supaya kita itu harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi kadang-kadang dalam keseharian kita itu nggak terima kenyataan yang berbeda dengan keinginan, dan itu masalah. Bapak Ibu, hakikat masalah itu apa? Hakikat masalah itu kenyataan yang berbeda dari keinginan kita. Ingin yang punya istri itu seperti Siti Aisyah, kenyataannya seperti Siti KDI. Kenyataannya tidak seperti Siti Aisyah. Sama ibu-ibu juga. Ingin yang punya suami itu seperti Nabi Muhammad, minimal seperti Ali bin Abi Thalib lah solehnya, kan gitu ya. Sama. Kenyataannya tidak seperti itu. Disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, kalau kita diuji dengan masalah, hakikat masalah itu untuk menguji keimanan kita, untuk menambah pahala bagi kita. Kata Nabi, bersabar atas tetangga yang suka mengumpat, yang suka mencela, tetangga yang suka marah kepadamu, bersabar saja jadi ladang pahala. Ya Allah, saya punya tetangga mencerewet, pindah rumah itu kan punya tetangga cerewet, sok pindah ke tempat yang lain, nanti juga di sana adalah di tetangga yang cerewet. Nah, ya dulu itu. Karena memang itu ujian dari Allah seperti itu. Dan ujian terberat bagi kita adalah hablum minan nas, dari sesama manusia. Bapak Ibu, ujian terberat kita itu dari sesama manusia, bukan hablum minallah. Nggak ada orang bunuh diri karena sholat subuhnya sering kesiangan jadi bunuh diri. Hablum minallah baliknya. Karena kalau bunuh diri itu jangan punya will, ada wanita idaman lain suaminya jadi istrinya bunuh diri. Hablum minan nas. Kenapa bunuh diri? Dikejar-kejar yang mati dan kolektor dari stres. Oh, itu ada di jalan hukum ya. Hablum minan nas. Nah, tapi pada dasarnya kita diuji oleh Allah dengan masalah itu untuk
mengasah keimanan. So ya, Nabi mana yang oleh Allah hidupnya enak, hidupnya itu bahagia tanpa ada masalah? Mungkin Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah nggak ada masalah. Kata siapa nggak ada masalah? Yang dipimpinnya bukan hanya manusia, ada jin, ada binatang. Ngatur manusia aja sedemikian susahnya, apalagi ngatur binatang. Pimpin binatang, pimpin ada jin yang dipimpinnya kan Nabi Sulaiman. Pasti masalahnya lebih ribet. Pimpin manusia aja jadi DKM, jadi RT, jadi RW gitu. Beda keinginan, beda aspirasi. Apalah. Jadi, semua diuji dengan masalah. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, apakah semua manusia diuji? Ya. Siapa yang paling berat ujiannya? Kata Nabi, yang paling berat ujiannya para nabi dan para rasul. Dan semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujiannya. Maka kalau kita diuji dengan ujian yang berat, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah kita akan dinaikkan derajat kepada yang lebih tinggi. Allah tidak pernah menjanjikan hidup di dunia ini tidak ada masalah. Kata Allah Taala, hidup di dunia tidak akan ada masalah. Tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Allah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Tenang, ada solusi. Dan janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, tidak akan menguji seseorang kecuali berada dalam keadaan kemampuan. Itu. Yang ketiga saya lupa sama saya kebanyakan. Yang ketiga sedikit aja. Banyak sekali permintaan. Oh ya, ingat saya ini. Kadang-kadang kita banyak permintaan kepada Allah, kemudian tidak dikabulkan, akhirnya kita tidak berdoa. Kalau tidak berdoa, itu kata Nabi itu orang yang sombong, merasa tidak butuh kepada Allah. Atau mungkin juga kita kapok ya Allah, saya mau berdoa tadi tidak dikabulkan, udah aja lah nggak berdoa. Berdoa itu adalah mukhul ibadah, kata Nabi adalah otaknya ibadah. Teruslah berdoa. Nah, saya lupa tadi. Ada doa itu ada kemungkinan yang pertama adalah langsung dikabulkan, ada yang kedua itu dibelokkan oleh Allah ke arah yang lebih baik. Ada kemungkinan yang ketiga doa itu ditangguhkan dan dikabulkan di akhirat. Ada orang yang ketika di dunia tidak punya pasangan hidup, terus berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan pasangan hidup yang terbaik. Selama di dunia tidak dipertemukan juga dengan pasangannya, insya Allah kalau dia orang soleh nanti di akhirat akan diberi pasangan di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada yang lebih baik. Jadi di akhirat insya Allah malah yang berjomblo. Jadi tenang aja, jangan frustasi. Karena ada kakek-kakek di Jawa itu ada kakek-kakek frustasi itu sampai memotong kelaminnya sendiri. Kakek-kakek udah naksir ke sana ditolak, naksir sini ditolak, akhirnya putus asa memotong alat kelaminnya. Pas itu menggigil pakai sarung itu anaknya tuh, kenapa sih kakeknya? Pasti dia tuh darah kemana-mana, frustasi, putus cinta si kakek. Tenang, nanti di akhirat kalaupun di dunia tidak berjodoh dia tidak ada. Jadi ada kemungkinan doa itu tidak dikabulkan di dunia atau tidak juga dibelokkan, tapi ditangguhkan di akhirat. Tapi tentu kalau kita berdoa juga Bapak Ibu harus yang realistis, harus ada asbab. Kadang-kadang ada doanya di Masjidil Haram di depan Multazam, berdoanya yang tidak realistis. Ibu-ibu udah 60 tahun berdoanya, ya Allah jadikan wajah saya seperti wajah Raisa, ya Allah, Raisa orang suhu. Jadi harus ada sebabnya gitu. Bapak-bapak berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai pengganti Raja Salman, turunan Arab itu kan. Jadi ada sebab doa dan ada kebaikan. Terus berdoa kepada Allah, harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ada doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah itu adalah ketika doa istijab. Istijab itu apa? Istijab itu meragukan doa sendiri. Baru berdoa langsung meragukan doanya. Biasanya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga anak saya diterima di ITB jurusan geodesi. Ya Allah. Baru beres berdoa udah meragukan, kayaknya susah, malas sih anaknya sih. Jadi baru berdoa udah meragukan doa kita. Kita berbaik sangka kepada Allah. Doa kita
Jadi harus senantiasa optimis. Jangan tidak berdoa kepada Allah karena faktornya bisa jadi faktor penyebabnya karena tadi karena merasa tak dikabulkan. Sombong orang yang bisa jadi orang tak berdoa karena kapok, kalau nggak dikabulkan aja teruslah berdoa kepada Allah, itu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu Bu ya. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini terkait dengan iman agar stabil. Yang ketiga tadi takmirun, yaitu jadi ahli masjid. Ini terkait dengan yang perempuan. Kalau saya pernah mendengar sebaik-baik perempuan itu sholatnya di masjid. Kemudian saya mencoba berpendapat apa ya? Jadi kita ambil yang di masjid, mengambil pahala berjamaahnya. Kalau yang di rumah itu mengambil yang tadi sebaik-baik di masjid. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus. Ini kita memahami dalil itu harus melihat juga aspek historisnya. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya sholat laki-laki di masjid, sebaik-baik sholat wanita di rumah. Itu ketika itu dalam kondisi di Madinah tidak aman bagi wanita itu. Orang Arab itu kan haus lihat wanita itu. Jadi ada yang diperkosa atau kalinya. Jadi wanita ketika keluar rumah itu khawatir keamanannya. Ada aspek historis yang harus dipahami. Semakin ke sini ketika suasana semakin aman nggak masalah. Lihat di Madinah sekarang, lihat di Arab sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak kan ketika umroh, ibu-ibu ketika di Madinah sholatnya di hotel, sholat di masjid. Ketika di Mekah ke Masjidil Haram, bahkan Jumatan aja ikut ibu-ibu ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu ada historisnya, kadang-kadang aneh. Ketika lagi umroh pada rajin ke masjid, ibu-ibu balik lagi ke Indonesia, kembali ke pemahaman hadis tadi. Buktinya juga apa? Ketika suasana sudah aman, ada hadis yang mengatakan Rasulullah memperpendek bacaan ba'da surat Al-Fatihahnya karena ada anak kecil yang manggil-manggil ibunya. Padahal dia ada ibu di masjid. Kemudian ada hadis yang meriwayatkan ba'da sholat Rasulullah dikerumuni oleh ibu-ibu yang bertanya tentang berbagai masalah di masjid. Ada ibu-ibu dalam suasana sudah aman. Maka yang paling tengah-tengah itu diantaranya begini. Tadi juga ada yang mengatakan kalau masih ada masyarakat, ada beban ibu, masih ada anak kecil, kalau ditinggalkan di rumah jadi masalah, atau punya orang tua yang sakit, atau ibu-ibu yang di rumah, ini kan profesinya jualan bubur, masak bubur, nggak bisa ditinggal. Kalau berangkat ke masjid mencari nafkahnya terganggu, nggak masalah. Tapi kalau sudah tidak ada beban, tidak ada masalah, lebih baik sholat berjamaah di masjid. Jadi seolah-olah di Indonesia tapi masjid itu harus steril. Banyak yang ngomong steril dari ibu. Kenapa udah dilihat di masjid orang di masjid dan seringkali beralasan takut jadi fitnah. Takut jadi fitnah kalau keluar rumah ke masjid. Hari kabur mana banyak. Hari kegerian biasa jalan-jalan keluar. Hari ke masjid masih takut jadi fitnah. Hari jalan-jalan keluar rumah kegerian bahkan ke Car Free Day jauh. Ini kan jadi tidak imbang. Gak ada masalah, suasana aman. Tidak seperti di Madinah ketika itu. Maka ibu yang sudah tidak ada urusan di rumah bisa sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah. Itu Bu ya. Tapi kalau kita tadi ingin menyeimbangkan, ada memang dalil hadis Nabi. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sholatlah, dirikan sholat di rumah kalian. Ada, jadi bapak-bapak juga ada. Selain ibu-ibu, dirikan sholat sunnah di rumah. Misalnya sholat duha, sholat tahajud, sholat malam, sholat boleh. Kalau kita sholat qoblah juga, sholat qoblah di rumah. Rumahnya nempel di masjid, kalau doanya di rumah.
Hanya yang nggak bisa itu kalau sholat di rumah itu sholat tahiyatul masjid, karena itu mah menghormati masjid. Tahiyatul masjid tapi di rumah, sholat non itu tahiyatul masjid. Dari sana masjid itu. Bro, itu Bu ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya share materinya insya Allah ke Pak Dedi ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Judulnya ini sangat ini ya. Kalau menurut saya itu gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ketika ada sidang tertutup waktu itu, Allah ingin menyatakan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menciptakan manusia di muka bumi. Lalu seketika itu juga malaikat itu protes. Mengapa Allah mau menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Nah, ini jawaban Allah itu enggak membantah, enggak menunjukkan bahwa aku lebih tahu daripadamu. Cuma itu aja. Nah, yang saya lihat di kita justru dugaan malaikat itu benar sekali. Apalagi kalau kita lihat di Gaza, benar sekali bahwa manusia itu suka menumpahkan darah. Tetapi kelebihannya Allah, anak lamu ini sampai sekarang saya juga nggak paham. Tolong Ustaz beri saya pemahaman tentang ini. Yang terakhirnya gimana Pak? Yang terakhir barusan nggak paham nggak Pak? Tentang bahwa Allah itu lebih tahu daripada Ya. nggak paham saya sampai sekarang. Ya. Baik. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berfirman, ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Yang dimaksud adalah manusia, yang dimaksud adalah Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, para malaikat bertanya kepada Allah, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Kata para malaikat, ya Allah, kenapa Engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi? May yufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfiku dima, dan akan tumpahkan darah. Jadi malaikat sudah tahu itu apa yang akan terjadi. Malaikat tahu bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan, bahwa manusia itu akan menumpahkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata para malaikat, padahal kami malaikat yang senantiasa memahasucikan Engkau. Kami ini makhluk yang baik-baik, taat, tidak berbuat kerusakan, tidak menumpahkan darah. Mengapa Allah menciptakannya seperti itu? Maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, kepada para malaikat. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian tahu, apa yang kalian tidak tahu. Malah ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Sebenarnya ketika itu juga dibuktikan pada ayat itu. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam, kepada Nabi Adam, untuk Allah. Jadi Allah itu menyebutkan nama-nama yang ada di muka bumi ini, disebutkan nama-nama. Kemudian disuruh malaikat terlebih dahulu dites. So, sekarang malaikat yang nama-nama yang sudah disebutkan tadi sebutkan. Malaikat itu nggak bisa. Malaikat. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam. Coba sekarang Adam. Nabi Adam menyebutkan apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nama-nama ini. Nah, disitulah, dari situ juga sudah Allah menciptakan makhluk yang lebih cerdas daripada malaikat. Punya kecerdasan yang lebih daripada malaikat. Dan disitulah memang yang akan memakmurkan, yang akan mengurus bumi ini. Walaupun memang ada dua potensi. Ada potensi untuk memperbaiki, ada potensi untuk
kerusakannya memang ada, tapi disitulah terjadinya kehidupan. Allah yang lebih tahu bahwa itu kalau Allah menghendaki semua manusia itu baik semua. Tapi kalau semua baik, polisi para pensiun. Manusianya udah baik semua, udah taat semua kepada aturan, pensiun polisi, bubar. Manusianya baik semua, kejaksaan. Nah, kehakiman. Dengan adanya manusia yang mungkin berbuat kerusakan, ada yang menumpahkan darah, itu disitulah sebetulnya menjadi bagian dari itu. Jadi semuanya nggak ada yang sia-sia. Allah lebih tahu. Tak bapak-bapak ibu. Kadang-kadang kita berpikir buat apa untuk menciptakan iblis supaya kita lebih enak ibadah itu, jangan ada iblis, jangan ada setan yang menggoda kita. Itu logikanya sama seperti kita mau memasukkan main bola ya. Kita lagi main bola, mau memasukkan bola ke gawang lawan, tapi nggak ada penjaga gawangnya, nggak ada yang menentukan nggak ada penjaga gawang. Kalau kita beribadah kepada Allah tidak ada yang menggoda, nggak ada. Allah lebih tahu tentang manusia ini. Manusia yang punya potensi untuk berbuat baik, manusia yang punya potensi untuk berbuat buruk, untuk memakmurkan bumi ini. Kalau malaikat mati rasa, kalau malaikat kabayang ditugasi untuk ngurus bumi ini, tidak punya hawa nafsu, padahal nafsu itu punya ada posisi, ada potensi baiknya. Nafsu itu nggak semuanya jelek. Punya keinginan, malas naik tangga, bikin eskalator. Itu awalnya dari mikir. Kalau malaikat nggak mungkin melakukan seperti itu, dan itu aja monoton itu. Malas jalan kaki, malas jalan darat, bikin pesawat udara. Mikir. Allah lebih tahu. Manusia yang lebih kreatif. Walaupun memang ada potensi berbuat kerusakan, ada potensi tapi potensi berbuat baiknya juga. Peradaban ini ada karena manusia punya Allah, dan manusia terbukti di hadapan Allah. Adam itu lebih cerdas daripada iblis, daripada malaikat. Ketika malaikat diminta untuk menyebutkan nama-nama itu, lihat lanjutan ayat itu. Lanjutan ayat sudah apa? Malaikat itu nggak bisa. Tapi kalau Nabi Adam itu langsung menyebutkan nama-nama yang baru disebutkan oleh Allah ini, namanya. Inilah yang lebih bagus untuk memakmurkan. Itu Pak di antaranya jawaban. Silakan Pak, kalau masih ada. Ada Pak? Ya. Ya seperti Nabi Adam itu yang Allah ciptakan kan, Nabi Adam. Nah selanjutnya hanya segelintir Pak yang seperti Nabi Adam itu, dan kebanyakan dari non Muslim seperti Isaac Newton, Einstein, itu ya yang seperti Nabi Adam yang mengungkapkan pengetahuannya. Nah sekarang dari Muslim sendiri, mana itu Nabi Adam yang ada di Muslim itu? Ya. Baik, Pak. Jadi sebetulnya ilmuwan yang ada di Barat itu lebih banyak diekspos. Ilmuwan Muslim, ilmuwan Muslim itu yang kurang diekspos. Sebenarnya banyak Pak. Ilmuwan yang cerdas seperti aljabar yang penuh algoritma itu siapa? Al-Khawarizmi, tapi dia jadi tutup itu oleh orang-orang barat jadi algoritma. Sebenarnya Al-Khawarizmi yang namanya yang menemukan astronomi itu sebenarnya itu ilmuwan Muslim, ilmu yang namanya ilmu pahala. Nah tapi karena tertutup oleh masa peradaban Barat yang muncul pada abad-abad terakhir ini, nah ilmuwan Muslim tertutup. Ada banyak yang namanya Ibnu Khaldun dengan
ilmu sosial, ilmu tamadun. Saya kalau baca buku yang kita belajar Ibnu Khaldun, wah sosiologi, tokoh sosiologi awal itu Ibnu Khaldun. Bagaimana pengaruh alam terhadap perilaku manusia. Saya tadinya banyak mengutip teori-teori barat, ternyata dalam ilmu sosiologi Islam dulu Ibnu Khaldun menyatakan bagaimana kayak alam, misalnya orang-orang pantai perilakunya akan keras, akan mikasa dibanding dengan orang-orang pegunungan. Itu orang-orang itu ulama muslim. Jadi karena pengaruh media, karena pengaruh orang-orang barat yang menutup itu. Sebetulnya banyak. Ibnu Sina, kalau orang barat kita Apis Sina. Ibnu Sina itu kan kedokteran, orang kedokteran. Maka sekarang ada sekolahnya Ibnu Sina, Apis Sina, orang itu ilmuwan muslim. Jadi sebetulnya masalah politis aja itu yang kita banyak. Kalau ada yang lain maka Bapak Ibu kalau sudah tidak ada, silakan. Gak apa-apa, kita nanti makannya di bawah aja. Gak apa-apa, saya senang kalau masih ada. Sebentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, akhir-akhir ini kan kita banyak mendengar katanya bahwa Gen Z ini rawan sekali terserang stres gitu ya Ustaz. Nah, terus kemudian bagaimana mengimplementasikan berbaik sangka kepada Allah ini dengan stres ini bisa teratasi, mungkin karena ada perasaan was-was yang dia gitu kan. Baik sekali lah istilahnya itu ada yang anxiety, ada yang bipolar, Anxiety ya gitu. Nah itu kira-kira implementasi seperti apa Ustaz? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Itu cukup aktual Bapak Ibu. Jadi sekarang ini banyak orang yang stres, depresi. Awalnya seperti mah kronis, kemudian lama-lama anxiety. Anxiety itu mengalami halusinasi, ketakutan yang tidak ada sebabnya. Kalau kata anak-anak saya galau, penyakit GERD gitu kan. Nah, bagaimana caranya atau apa? Bagaimana kaitannya dengan berbaik sangka kepada Allah? Berbaik sangka kepada Allah itu adalah merupakan awal, dilanjutkan berikutnya kita harus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbaik sangka, lanjutkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang stres, orang yang rasa syukurnya kurang. Padahal kalau kita ingat nih Bapak Ibu, lebih banyak masalah, lebih banyak nikmatnya kita hidup. Lebih banyak nikmatnya, Pak. Hanya pola pikir kita, mindset kita yang seringkali menganggap lebih banyak masalah yang kita hadapi. Padahal lebih banyak nikmatnya daripada masalah. Bapak-bapak ketika sakit gula atau sakit asam urat atau kolesterol sudah mulai banyak makanan yang dipantang oleh dokter. Salahnya yang kita dicatat, yang kita diingat-ingat itu makanan yang nggak boleh. Ustaz, saya tersiksa udah banyak makan, udah banyak yang nggak boleh. Daun singkong nggak boleh, jeroan nggak boleh. Ya salahnya diingat-ingat, dicatatnya yang nggak boleh. Bikin catatan makanan yang masih boleh. Pais tahu boleh, kulub telur boleh. Bikin catatan makanan yang masih boleh. Tidak akan tercatat. Itu salahnya kita suka ingat-ingat yang tidak boleh. Siksa ingat yang nggak boleh. Bikin catatan, ingat-ingat yang masih boleh. Supaya apa? Supaya bersyukur. Kerap kali kita lupa. Satu jari tangan kita kekencet pintu mobil. Kemudian kita aduh ya Allah, ini jari tangan sakit. Satu kekencet pintu mobil, satu yang dipikirkan, 9 yang selamat tidak disyukuri. Padahal kalau berpikirnya yang 9, alhamdulillah ya Allah, hanya satu yang kekencet pintu mobil, yang 9 selamat. Pola pikir ini masalah mindset. Punya anak 5, 4 sukses sekolahnya, sukses pekerjaannya, 1 gagal, 1 yang dipikir, lupa mensyukuri yang 4. Itu dosa. Jadi supaya tidak stres, ingat-ingat nikmat dari Allah jauh lebih banyak daripada masalah. Itu tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, Nabi berdoa itu kalau kita lihat di ujung sholat,
Fi kulli duburi sholat ada 3 yang diminta. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maka untuk mengatasi stres depresi itu ada 3. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika, selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Zikir yang pertama. Dan di zikir itu sambil diresapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penyakit ini nggak ada apa-apanya, dan penyakit juga dari Allah. Kalau Allah menghendaki menyembuhkan. Nggak ada yang susah bagi kita. Allahu Akbar. Listrik belum dibayar, pulsanya habis, rekening belum dibayar. Apa yang sulit bagi Allah? Allah. Jadi diresapi ketika kita diberubah. Ya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, tadi tingkatkan rasa syukur kepada Allah supaya tidak sedih. Yang pertama, tingkatkan zikirnya kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan rasa syukur. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang ketiga, supaya tidak stres, tingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Stres pertanda kolbunya kurang gizi. Kalau gizi kolbu itu, kalau dilihat apa gizi kolbu? Hal yang bersifat rohaniah, ibadah kita. Sholat itu memberi gizi kepada kolbu kita. Tilawah Al-Quran, saum, pokoknya ibadah itu memberi gizi kolbu. Orang yang stres, gizi kolbunya defisit. Kalau kita ibadahnya cukup, ibadahnya baik, maka insya Allah gizi kolbunya cukup, tidak akan pernah stres. Dengan zikir aja sebenarnya hati akan tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lihat dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah. Zikir, syukur, dan perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan ada umur kalau ada kesempatan pada lain waktu kita juga kembali. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Karena ada yang mendengarkan saya jadi bisa berdakwah. Kalau tidak ada yang mendengarkan saya ngomong sendiri kayak orang gila. Jadi alhamdulillah ada yang mendengarkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan dan kekurangan saya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.